Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, semoga tetap semangat. Materi kali ini adalah mengenai komputer. Apa sih komputer itu? Komputer merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengolah data menjadi informasi serta dapat menjalankan program berdasarkan suatu aturan tertentu. Adapun pengertian komputer berdasarkan beberapa ahli. Yang pertama, menurut Fori, komputer adalah suatu alat pemproses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Sedangkan menurut Hamaser, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi pula. Nah, secara umum, komputer dapat diartikan sebagai sebuah mesin elektronik yang dijalankan oleh instruksi-instruksi yang disimpan di dalam memorinya. Memori tersebut dapat menerima masukan atau disebut dengan input, memanipulasi, mengolah data sesuai dengan aturan-aturan tertentu, di mana pada tahap tersebut disebut dengan proses, sehingga menghasilkan keluaran yang disebut dengan output berbentuk informasi dan menyimpan hasilnya untuk kebutuhan yang akan datang. Itu secara umum. Apa sih fungsi dari komputer? Yang pertama, dapat menambahkan, memperbaiki, dan mengambil informasi sampai mengirimkannya kembali ke benua lain melalui satelit komunikasi dan juga saluran telepon. Dapat menghitung, membandingkan, menyimulasikan kegiatan-kegiatan, dan mengontrol proses dalam sebuah industri. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penelitian ilmiah, dapat menguji semua pekerjaan-pekerjaan dengan benar, tepat, mudah, dan cepat. Sedangkan keunggulan dari komputer, yang pertama, mampu mengakses data atau informasi dengan cepat dan juga tepat, menghasilkan informasi dari data yang lampau, mampu memproses data yang sangat besar menjadi sebuah informasi, mampu menyimpan data yang sangat banyak, dan mampu melakukan import maupun ekspor data yang dirancang khusus. Adapun 3 elemen utama yang wajib ada pada setiap komputer. Jadi komputer memiliki 3 komponen utama untuk dapat bekerja dengan baik dan benar. Tanpa salah satu dari ketiganya elemen utama tersebut, maka komputer tidak akan dapat dioperasikan. Nah, 3 elemen utama ini apa saja? Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Kedua, perangkat lunak atau software. Dan ketiga, pengguna atau brainware. Salah satu saja tidak ada, maka tidak akan bisa kita menggunakan komputer dengan baik dan benar. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia. Perangkat tersebut membentuk suatu kesatuan sehingga dapat difungsikan berdasarkan kegunaannya. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Adalah perangkat komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik oleh indera manusia, atau kita biasa mengenal dengan istilah aplikasi atau program ya. Nah, itu merupakan perangkat lunak atau software. Software pada umumnya juga dikenal dengan perangkat komputer yang berisi perintah atau instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah manusia, pengguna ataupun user yang menggunakan perangkat-perangkat komputer tersebut, baik perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Jadi 3 elemen ini kenapa disebut sangat penting? Karena salah satu saja tidak ada, maka tidak bisa digunakan dengan benar, tidak akan bisa bekerja dengan baik. Ada hardware, ada software, tapi tidak ada brainware, tidak ada yang menggunakan, maka komputer tidak akan ada yang mengoperasikan. Softwarenya ada,
penggunanya ada, tapi perangkat kerasnya tidak ada, maka juga tidak bisa digunakan. Hardware-nya ada, brandware-nya ada, software-nya tidak ada, maka hanya sekedar menjadi besi yang tidak bisa digunakan. Nah, maka ketiganya ini harus terpenuhi, maka baru bisa disebut dengan komputer yang dapat bekerja dengan baik. Sekian dulu materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.